Bismillahirrahmanirrahim. Walwil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik ketika terjadi debat yang begitu panas. Di dalam room kekristenan tampilnya seorang perempuan muslimah yang mengerocos, yang memberikan sebuah komentar-komentar miring terhadap Alkitab. Biasa teman-teman mereka itu, karena mereka selalu memikirkan bahwa Alkitab itu telah dipalsukan, Alkitab itu telah diedit, dihapus, dan lain sebagainya. Tuduhan-tuduhan mereka ini memang sangat begitu liar tanpa mengerti apapun terhadap kekristenan. Ya, begitulah mereka, seperti orang-orang yang tidak mempunyai pandangan, tapi mereka pede membahas kekristenan. Nah, teman-teman, mari kita dengar dulu video berikut ini, lalu kita berikan beberapa tanggapannya. Ini dia videonya. Inilah manusia munafik Elia Miron. Pada saat akan disunat, kami berkata kami bukanlah keturunan dari Abraham. Kami bukanlah keturunan. Gaisani, dari tadi kau bilang Alkitab kami dipalsukan. Aku sedang membuktikan. Saya sudah sempat itu waktunya. Saya sudah sempat itu waktunya. Itulah kalau sudah takut, tidak usah dilanjutkan dalam bahasa Indonesia. Dan yang beriman ke belakang akan diselamatkan. Kalau kamu kok di abad ke-7, di mana untuk seluruh makhluk? Lalu makhluk-makhluk sebelumnya gimana, Gaisani? Kami jelas, yang belum dengar Yesus dihakimi dengan hati nurani, Roma 2 ayat 12. Nah, terus kalau kalian seluruh makhluknya gimana? Nah, tuh cobalah dulu ya. Jawab dulu. Oke, inilah manusia munafik Elia Miron. Pada saat akan disunat, kami berkata kami bukanlah keturunan dari Abraham. Kami bukanlah keturunan Bani Israel. Tapi pada saat perjanjian kekal kami adalah keturunan Abraham, kata Rabi. Inilah munafik yang sebenarnya. Kalau manusia munafik memang begitu, yang enak-enak diambil, yang tidak suka dibuang. Pada saat harus disunat kami bukan keturunan Abraham. Ini bego data. Tolong diam dulu. Apakah kau tidak bisa mencerna otakku, pikiranku? Nah, belajarlah. Kemudian ini yang katanya sudah disembunyikan ya. Mana yang aslinya mana? Kau lihat ini Matius 19:29. Gua Nifa. Ku aslinya, sumbernya bukunya ya? Dari mana? Aduh. Ini dari Bible. Ya, ini dari Bible, tahu sendiri. Kalau kamu nggak pernah baca, wajarlah mungkin kau banyak pekerjaan cari uang. Nah, Matius 19:29, wife, gunaika. Dalam bahasa Indonesia, istri itu sudah dihapuskan. Mana? Inilah kebenaran Al-Quran. Kebenaran Al-Quran bahwa sudah ada yang disembunyikannya, betul. Nah, gunaika, istri, 100 kali istri. Dalam kerajaan kekal akan mendapatkan 100 kali istri. Coba kita lihat dalam bahasa Indonesianya apakah ada kata istri? Maaf ya teman-teman ya, saya stop dulu nih, orang nih lari-lari terus, nggak akan selesai seperti ini. Gaisani, dari tadi kau bilang Alkitab kami dipalsukan. Aku sedang membuktikan. Saya sudah sempat itu waktunya. Saya sudah sempat itu waktunya. Yang aslinya tunjukkan dulu sumbernya dari mana. Kalau begitu nggak selesai. Kalau yang Matius ini bisa jelaskan. Sumbernya dari. Kalau gitu nggak usah dilanjutkan, kamu nggak nyambung. Itulah kalau sudah takut, tidak usah dilanjutkan dalam bahasa Indonesia. Istri, ini bukti kebenaran Al-Quran. Itu bisa dijelaskan. Bukti kebenaran Al-Quran. Itulah yang kau jangan berbicara, jangan bicara. Itu biarkan aja, biarkan dia ngoceh, biar kan yang banyak ini yang penontonnya, biar dia ngoceh. Ya, inilah kebenaran Al-Quran. Bahwa ayat kitab-kitab sebelumnya sudah disembunyikan. Di mana kata Al-Quran? Kitab-kitab sebelumnya sudah disembunyikan. Tolong matikan, saya akan cari datanya, akan saya katakan di Al-Quran. Kitab sebelumnya sudah disembunyikan. Tunjukkan yang asli, bukan kata-kata saja. Yang aslinya kami mau buku asli bego. Kami mau buku yang asli bego. Yang aslinya mana yang kalian bilang sudah dipalsukan? Aslinya mana? Makanya kalau siang itu baca Bible. Jangan baca hadis terus ya. Ini ada kata Gunaifa di sini, Winep. Ya. Teman-teman, dia hanya mau menunjukkan kalimatnya ada menunjukkan bahwa itu dari dipalsukan, tapi dia tidak menunjukkan bukunya. Kalau kalian takut ya sudah. Takut? Kau membuat narasi palsu kami nggak terima. Itu yang selalu kami tentang.
Selalu kalian mengatakan Alkitab kalian dipalsukan, bisa menunjukkan yang aslinya. Pada saat diskusi ini kau tidak menegaskan itu terus di setiap babakku. Tapi kau tidak bisa menunjukkan yang aslinya. Kami tidak terima. Kami tidak terima. Kamu harus menunjukkan yang aslinya, bukan kata-katanya, bukan firman-Mu. Dalam bahasa Grek kau gugat sendiri, kitab kau gugat sendiri ya. Bagaimana nih teman-teman? Dari tadi udah panas loh awak. Bukti bahwa udah panas loh awak dari tadi loh. Setiap babak dia katakan Alkitab kalian dipalsukan. Setiap babak si Elia minta yang asli. tidak ada yang disembunyikan dan benar. Ya, kalau kau buku yang mana buktinya? Buku yang aslinya. Buku yang aslinya. Kau buka di bel kau. Ya. Botol dulu baik-baik. Munafik Yang itu diminta itu kitab ada aslinya, botol. Diminta itu kitab aslinya. Kalau lu tampil begitu mah nggak usah cerita ya. Kalau Aku jujur di sini. Monyong dengar baik-baik ya. Dari tadi, lu dengar dari awal cerita lu ya bahwa ini kita salah, tuh, bajumu jangan samakan dengan bajuku. Ya, bajumu jangan samakan dengan bajuku. Tapi yang nyolong Taurat kalian. Ketakut. Markir ya, berpikir baca. Ya. Sekalipun Alkitab salah, tidak membuat kita menjadi benar. Ngerti nggak lo? Sekalipun Alkitab salah, tidak membuat kita menjadi benar. Berpikir, iya betul berpikir. Pikir dong. Masa iya ada orang setolol Allahmu? Masa pilih nabi pedofil kayak begitu, bro? Botol kali tuh Allah. Aku tadi udah mau sih, cuma Elia baik hati dia mengajarinya. Tapi mau dia satu arah, mau dia saja yang memberi yang benar. Si Gaisani kemana tadi? Geram awak. Naik lagi Gaisani. Kita nggak usah ngapain, udah gila. Nih, Geram kali awak. kita belajar yang Gunaika yang dia itu tadi. Coba ya. Ya, Gunaika itu udah jelaskan juga di Markus. Ya, coba. Nih. Di ini Matius 19 ayat 29 ya. Di sini saudara perempuan itu disebutnya di sini di Yunaninya itu adalah apa? Ibu. Nih, ibu di sini apa? Meter. Yang dia pakai itu naskah apa? Iya, meter. Meter kan? Betul. No one here Gunaika. Itu yang dia pakai naskah apa? Itu perlu dikasih tahu itu. Lagi pula ya dalam bahasa Indonesianya pun. Dan setiap oleh karena meninggalkan rumahnya saudara ke bapak atau ibunya, ibu itu Gunaika. Kita studi kata Gunaika ya teman-teman ya. Gunaika juga bisa diartikan sebagai ibu. Coba ya kita dia kan ngotot arti Gunaika itu adalah istri kan. Nah coba kita studi kata Gunaika. Ini buat orang Kristen ya. Oke. Nah biar kita belajar ya. Sebentar, Gunaika ya. Sebentar ya, kita lihat. Kita studi kata Gunaika. Bentar ya, saya ini dulu. Saya cari ayatnya dulu ya. Iya ya. Berbangun bang. Dengar si Bukti begini. Apa? Jangan sampai bego bu. Hantu. Ya, Matius 19 ayat 29. Kalau kita melihat online interlinear Hebrew Bible aslinya, Gunaika di King James Bible yang diterjemahkan sebagai istri pun nggak ada masalah buat kita meninggalkan istrinya, tapi bukan berarti kita mendapatkan 100 kali lipat istri, goblok. Iya betul. Itu artinya kita mendapatkan keluarga yang baru, ya, upah yang baru yang kita tidak bisa pikirkan seperti apa nanti upah kita di kehidupan kekal ini, ya. Jadi kalaupun itu ada kata Gunaika di situ dan itu diterjemahkan sebagai wife atau istri, barang siapa meninggalkan brethren, ya, meninggalkan houses, apa yang dia miliki, seperti saya, ya, meninggalkan rumah, keluarga saya, saudara perempuannya, ayahnya, ibunya, atau istrinya, atau anak-anaknya, atau tanahnya, atau kepunyaannya, itu bukan berarti saya akan mendapatkan 100 orang suami, goblok. 100 kali lebih baik maksudnya, dodol. Jadi 100 kali lipat itu adalah kita akan mendapatkan upah, ya, upah yang lebih baik. Kita akan mendapatkan keluarga dan kerajaan surga yang lebih baik. Ya, intinya begitu, nggak ada isu menjadikan 100 orang istri, 100 orang suami, 100 orang mertua.
Yaitu kegoblokan yang hakiki. Ya, udah itu aja. Saya rasa itu sesuatu yang gampang sekali ya, upah mengikuti Betul Yesus. Bu Sofi. Iya, Ya, yang Matius 19 ayat 29 itu ada juga dijelaskan di ini. Kalau saya akan mendapatkan 100 orang suami itu goblokmu. Ya, itu ada penjelasannya di sini juga ya, kawan-kawannya, di Markus 10 ayat 28 ya. Markus 10 ayat 28 sampai 30. Coba kita lihat. Nih, judulnya upah mengikut Yesus. Markus 10 ayat 28 sampai 30. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anak, anaknya atau ladangnya." Ayat 30. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Tidak ada istri ya. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Nah, jadi pada masa sekarang ini, gini Bang, dia tuh selalu gunakan kata guna itu. Kita lihat. Nah, masalahnya di versi Markus nggak ada gunaika. Coba kita lihat. Enggak, kata gunai itu tuh bisa berarti banyak. Iya, betul. Bentar. Ini coba ini lihat ya, tunjukin ayatnya ya. Coba gedein punya saya. Bentar, saya gedein ntar ya. Ya. Oke, siap. Lihat nih. Di Yohanes 2 ayat 4. Ini Yohanes 2 ayat 4. Ini belum gede nih. Belum. Elia. Coba nih. Ini di Yohanes 2 ayat 4. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai perempuan." Perempuan di sini menggunakan kata gunai loh dalam naskah Yunani loh. Nah, kemudian kalau kita melihat ya, Lukas 13:22, ketika Yesus melihat perempuan itu, perempuan di sini dia menggunakan kata gunai juga. Nih. Ya, coba perempuan Samaria di sumur, dia menggunakan gunai juga. Bukan istri. Iya, gunai, betul. Bukan istri loh. Bukan. Gunai. Nggak mungkin Yesus mengatakan orang yang di Samaria itu istrinya. Ya, gimana kamu guys Hani? Nggak belajar ya? Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan." Dan Titus Receptusnya nih, "Ege auto ho Yesus gunai." Ya, lalu kita lihat Yohanes 8 ayat 10. Di perempuan yang kedapatan berzina, Yesus bangkit berdiri dan berkata, "Hai perempuan." Yunaninya di sini apa? Hegune. Dia mau framing itu, ya. Nah, coba malaikat memanggil Maria Magdalena. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Masa malaikat memperistri Maria Magdalena? Kalau guna ini artinya juga istri, harus mutlak istri. Yunaninya ini kai legoisin aute egono gunai. Guna itu sangat hormat ya. Jadi bisa untuk ibu, bisa untuk istri. Iya, nggak belajar dia, nggak berarti konteks dia. Elia, jangan munafik ya. Di situ ada kata adelpas, sister. Nah, ini apa? Nah, itu guna itu diterjemahkan jadi apa? Patera, ayah. Mother, Ini ibu. gunai di Kemudian Yunaifa, di sini wife, istri. Kalau kamu perempuan silakan saja dapat. Ini gunai loh. Kerajaan surga dapat 100. Loh. Di mana di situ dikatakan dalam surga? Katakan Kamu tidak lihat di kerajaan Markus kekal tadi itu yang saya apa? baca? Kerajaan kekal itu apa? Itu di dunia yang baru guys Hani. Di dunia sekarang, hei. Ya udah, berarti Markus 10 ayat orang yang 30. tidak taat mendapatkan juga di dunia. Saya tanya, apakah wanita juga mendapatkan 100 orang suami menurut Yesus? Hah? Nah, itulah kekurangan dari Nah, Bibel. sekarang gini. Perempuan itu tidak mendapatkan apa-apa di kerajaan 100 kali lipat di situ berbicara jumlah atau Makanya kualitas. istri dihapus. Tidak ada kali Woi. mengawinkan. Aku bacakan 100 kali lipat di situ berbicara jumlah atau kualitas. Jangan terus guys Hani. Kalau bukan berbicara Turunkan aja, turunkan. kali manusia munafik. Kamu yang Kalau munafik. dia tidak bingung, kenapa harus dihapuskan? Ada yang dihapuskan. Mendapatkan 100 kali. Ada yang dihapuskan. Cari remis kau, gak laku kau. Untuk apa 100 kali? Gak laku kau cari remis kau. 100 kali. Cari remis dengan agama macam kalian. Sabar host. Ini hostnya nih. Ya, sabar. Di situ tidak ada penghapusan. Buktikan dulu di mana dihapus, silakan. Jadi Kau tadi on-cam. sudah mengeluarkan open Mana cam. dihapus? Iya, silakan. Mana yang dihapus? Tanggung jawab Kenapa dulu. yang dihapusnya mana? Iya, silakan. Ya, jadi kalian jangan ngoceh aja. Nih ya, tidak jelas kan? Tadi sudah jelas aku tempatkan. Ya, adel pos, kakak saudara laki-laki, adel pas, sister, father, ayah, matra, mother,
Kemudian di sini apa? Yunaifa. Jadi bukan saudara perempuan, bukan ibu, Bukan di sini wife. Gunaika. Makanya Gunaika. belajar Yunani. Oke, ini ya, ini wife. Bahasa Yunani nih. Ya. Yang dihapus mana? Yang dihapus mana? Oke, di dalam Bible kita sekarang istri wife sudah tidak ada. Oke. Yang mana ya? Ini Tidak ada. diangkat. Gunaika bukan Oke. Gunaika. Beda manuskrip loh, On. Beda manuskrip. Oh, Apa aja beda? manuskrip berbeda. Oke, jadi bisa. Lihat kata istri sudah tidak ada. Saudara laki-laki, saudara perempuan, bapak, ibu. Nah, Mana yang diganti? Mana yang diganti? Istri bukan diganti, dihilangkan. Di mana Bukan dihilangkan? diganti. Lihat Yunaifa. Ini dalam bahasa Indonesia. Yang mana nih? Yang mana terjemahan yang dihilangkan? Mana terjemahan yang tidak dihilangkan? Alah begaya, kok cuma dapat dari sendang sunat. Hei, Yang mana terjemahan dihilangkan? Kau lihat Matius yang ada istrinya, oke? Oh, dengan ini saja kau tidak Yang puas. mana? Oke, Yunaifa ini Yang mana, ada yang ya. mana, yang mana? Yang mana Dalam tadi yang dihilangkan bahasa itu, mana? asli. Lihat, Yunaifa, children ada. Ya. Yang mana? Mother, father, ada pos, ada pas ada. Nah, dalam bahasa Indonesia mana Yunaifa? Ya, perempuan juga bisa disebut sebagai Gunaika. Tadi sudah ditunjukkan. Gunaika itu banyak definisinya. Perempuan juga bisa didefinisikan sebagai Oke, Gunaika. coba kalau dimasukkan perempuan. Jadi di kerajaan kekal nanti dapat 100 perempuan. Nah, Dapat Anda baca ini. Baca ini Markus 10 ayat 30. Di mana dikatakan surga di Makanya situ? kenapa? Di mana di situ dikatakan surga? Diam. Tunggu Markus. teman-teman, coba. Markus Di mana 10 ayat ayat yang 29 sampai mengatakan? 30. Iya. Jawab tunggu. Yesus. Ada dunia. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu. Ya, jawab Yesus, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladang-ladangnya. Ayat 30, Markus 10 ayat 30. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Nah, jadi hidup yang kekal itu di zaman yang akan datang. Pada zaman sekarang ini orang itu akan menerima apa? 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang. Nah, pertanyaannya di sini 100 kali lipat jumlah sekarang ini atau mendapatkan 100 kali lipat istri. kualitas. Di sini 100 kali lipat Anda menafsirkan ini sebagai jumlah atau sebagai kualitas. Oh, jadi dapat istri yang lain, anak-anak. Oh iya, kalau misalnya sudah ditinggalkan dapat 100 kali lipat. Di sini tidak ada istri. Jadi dapat istri yang lain. Rumah saudara laki-laki, mana istri di sini? Di mana istri di sini? Ya, itulah yang kukatakan dari tadi bahwa cek, sudah coba Anda cek di dalam disembunyikan. King James Version. Kalau ada kata istri di Markus 10 ayat 30, saya akan on cam. Kalau Anda bisa tunjukkan Markus 10 ayat 30 dalam teks aslinya ada kata wife. Anda baca di King James Version. Di mana kata wife di sini nih? Ini. Markus 10 ayat 30 nih. Mana wife-nya? Di terjemahan yang lain pun nggak ada nih. MILT. Jadi kalau Sekiranya bodoh dia tidak akan menerima 100 kali lipat baik. sekarang pada saat ini rumah atau saudara laki-laki, saudara perempuan atau ibu atau anak atau ladang dengan aniaya dan pada masa karena akan hidup yang kekal. bukan? Kita lihat dalam King James Version. Kenapa istri harus KJV kan dihapuskan? terjemahan yang jujur. Malu. Guys, Ani. Kita lihat King James Version. Yang malu Karena kan memalukan. yang pedofil, ya. Buktinya ayat yang telah di Dan saya di sini mendapatkan, saya kasih tahu kamu ya, saya di sini mendapatkan upah 100 kali lipat. Kalian mau lagi? Baru di sini, nggak kayak lu goblok. atau ayat yang sudah dikatakan. Ya. King James Version. Ya udah bahas sunat perempuan aja, bahas sunat Ah, perempuan. ini. King James Version, coba lihat, kita lihat versi bahasa Inggrisnya ya. Markus 10 ayat 30. Aku kalian Diam dulu, di mute dulu nih Kaisan ini. Mute dulu. Markus 10 ayat 30, King James Version. But he shall receive an hundredfold now in this time house and brethren and sisters and mothers and children and lands and with persecution and in the world to come eternal life. Nah, di mana dalam bahasa Inggrisnya ada kata wife? Mana? Kalau kau ada Mana wife-nya mana? Markus 10 ayat 30. Matius 19 ayat 29 dijelaskan oleh Markus 10 ayat 30. Di mana di dalam teks aslinya ada kata wife? dalam bahasa asli sudah Di mana disebutkan ada dalam ya. teks aslinya Ya, akan menerima dalam 100 kali bahasa- lipat istri? Markus 10 ayat 30 menjelaskan Matius 19 ayat 29. Di mana dalam teks asli Markus 10 ayat 30 ada tulisan wife di dalam bahasa Yunaninya? Gunaika mana? But he shall receive an hundredfold now in this time house and brethren and sister and mother and children and lands with persecution. Mana wife-nya mana? Oke. Berku jelaskan teman-teman ya. Begini saudaraku yang terkasih, berkat Tuhan 100 kali lipat. Contoh seperti ini. Orang muda yang kaya, pernah dengar ya, pergi dengan sedih dan kecewa karena diminta oleh Tuhan Yesus agar menjual harta bendanya, membagikannya kepada orang miskin dan mengikuti dia. Yesus meminta pengikutnya untuk meresponi panggilannya secara total. Jika mau jadi pengikutnya,
tidak bisa sambil mempunyai berhala Tuhan lain dalam hati. Ya, Yesus pun menjanjikan harta di surga bagi pemuda yang kaya itu. Tidak sanggup melihat harta surgawi itu, pemuda itu pun pergi dengan sedih. Melihat itu Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, ingat ini teman-teman, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Matius 19 ayat 27. Yesus pun memulai bercerita tentang imbalan 100 kali lipat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kami yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak, ibunya, anak-anak atau ladangnya, ya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini kata Tuhan Yesus di ayat 28 sampai 29. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan teman-teman. Pertama, Yesus bukan mewajibkan setiap pengikutnya untuk meninggalkan rumahnya, memutuskan hubungan dengan keluarganya, baru dapat diterima menjadi muridnya. Bukan. Yesus sedang berbicara dalam konteks membandingkan kepentingan harta benda dan hubungan keluarga dengan namanya. Ini sama dengan ujian yang diberikan Tuhan Yesus kepada pemuda kaya itu. Pengikut Yesus harus menghilangkan segala macam berhala, termasuk di dalam harta dan keluarga. Bagi pengikut Kristus tidak ada yang boleh lebih penting daripada nama Yesus. Jika demi memuliakan namanya, orang Kristen harus meninggalkan harus meninggalkan rumahnya dan keluarganya. Yang Kristen harus rela. Orang Kristen yang kehilangan rumah dan keluarga demi nama Yesus akan menerima imbalan 100 kali lipat. Apa maksud dari imbalan 100 kali lipat, teman-teman? Tentunya ini tidak boleh dipahami dengan ekonomi duniawi. Jika kita kasih persembahan 1 juta rupiah, akan dikembalikan 100 juta rupiah. Bukan begitu. Ya, kita tidak boleh membaca perkataan Yesus dengan hati seorang pengikut Mamon ataupun pengikut Muhammad. Gak boleh. Kita harus memperjelas. Sabar kau turun. Kau turun. Nanti bodoh cuma fitnah. Nanti aku buka nanti ya. Muhammad dan Allah adalah memiliki setan. Nanti kita Islamologi. Sabar kau ya, pemuja setan. Nah, jadi apa maksud imbalan 100 kali lipat itu? Tolong bukakan sama saya Al-Anbiya 82, Pak. Tolong Rabbi bukakan Al-Anbiya 82. Ya, besarkan dulu. Oke, nanti aku mau clearkan dulu sedikit lagi teman-teman ya. Oh ya, oke. Oke. Nah, apa maksud dari imbalan 100 kali lipat? Tentunya tidak boleh dipahami dengan ekonomi ataupun rupiah ya. Jika kita kasih persembahan 1 juta, akan dikembalikan 1 juta ataupun 100 juta 100 kali lipat. Bukan begitu. Kita tidak boleh membaca perkataan Yesus dengan hati seorang pengikut Mamon ataupun pengikut Muhammad ya, selangkangan. Kita Markus memperjelas maksud Yesus dengan menambahkan beberapa kata dalam perikop yang paralel dengan cerita di atas. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, apapun itu ya, disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Markus 10 ayat 30 tadi Pak Rabbi bacakan. 100 kali lipat harta dan keluarga plus sambil ada berbagai penganiayaan. Ini jelas bukan 1 juta rupiah diganti 1 miliar rupiah. Ya, jadi menjelaskan orang Kristen yang meninggalkan rumahnya karena Yesus akan mendapatkan tumpangan dimanapun ada orang Kristen yang meninggalkan keluarganya akan mendapat keluarga baru di dalam Kristus. Ya, seluruh orang Kristen di dunia yang tergabung dalam tubuh Kristus menjadi keluarga baru kita. Ya, selain itu kita juga dapat memahami imbalan 100 kali lipat dalam arti sukacitanya. Jika selama ini kita menikmati cinta kasih dalam keluarga, tetapi demi nama Yesus harus berpisah dengan mereka, kita akan mendapatkan 100 kali lipat sukacita dari persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Jadi, jika kita mendapatkan kesenangan harta dari harta benda kita, tetapi demi nama Yesus harus meninggalkannya, kita akan mendapatkan sukacita 100 kali lipat dari buah pelayanan itu. Saya membayangkan misionaris yang harus meninggalkan kenyamanan hidup dan harta mereka. Ada misionaris yang tinggalkan kenyamanan hidup dan harta mereka, tetapi tidak akan menyesal karena melihat banyak jiwa yang bertobat dari pelayanan mereka. Malahan mereka mendapatkan sukacita 100 kali lipat. Contoh Ibu Sophie sampai ke Amerika pergi meninggalkan keluarga segala macam. Dia mendapatkan sukacita 100 kali lipat. Selain itu yang paling penting kita mendapat Selain itu yang paling penting kita mendapatkan imbalan 100 kali lipat karena setelah kita meninggalkan semua berhala dalam hati kita, kita mendapatkan Tuhan sejati, Yesus Kristus yang memberikan kita hidup yang kekal. Tidak ada imbalan yang lebih besar daripada itu. Itulah sukacita itu, kesempurnaan 100 kali lipat. Ya, berbicara 100 itu adalah kesempurnaan. Gitulah teman-teman ya. Jadi jangan diartikan 100 dapat nanti dapat 100 anak-anak, 100 suami, 100 bapak, 100 mama. Bukan begitu. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mendengar video barusan, ya saya berharap teman-teman boleh rendah hati lah ya. Rendah hati seperti kata firman Tuhan, memberikan pertanggungjawaban dengan rendah hati, karena mereka memang sukanya seperti itu ya. Dan apapun yang mereka katakan selalu mencari
jika bisa secuil pun dalam kekristenan itu dapat disalahkan begitu ya. Dituduh palsu tapi mengais-ngais nubuatan nabinya di Alkitab. Dituduh ada yang dihapus tapi yang aslinya mereka tidak tahu. Maka dengan sengaja mereka berkata bahwa Al-Quranlah yang menjadi pelengkapnya. Waduh, itu kan sangat terlalu liar begitu ya. Sangat terlalu liar dan sangat dipaksakan sekali ya, sangat dipaksakan sekali apa yang menjadi argumentasi mereka ini. Nah teman-teman, kalau kita mendengar apa yang dibahas ya teman-teman, yang dibahas barusan, gampang sekali menjawabnya ini ya, sebenarnya gampang sekali. Tapi memang pada dasarnya mereka ini tidak mau ngerti gitu loh. Dengar baik-baik. Kita menjelaskan kepada mereka sedetail apapun, mereka bukan mau mencari kebenaran ya, tapi mencari kesalahan yang tidak mau mereka perbaiki kesalahan mereka itu. Mereka hanya ingin menonjolkan sebuah kesalahan, tetap dalam kesalahan itu yang terpenting Alkitab itu diobrak-abrik seenak mereka sendiri. Kalaupun kita menunjukkan bukti, memberikan jawaban sesuai dengan teks dan literatur yang bertanggung jawab, perhatikan mereka tidak mau menerima itu. Itulah yang menjadi kewalahan kita menjawab para polemikus, para ustadz sekelas Zuma dan lain sebagainya, termasuk perempuan ini ya. Itulah kewalahan kita karena mereka bukan mau belajar, mereka hanya ingin mencari sensasi bahwa mereka, oh aku sudah baca bahasa aslinya, aku sudah begini-begini kan gitu. Itunya yang mau mereka tonjolkan. Kita jawab dengan baik, mereka tidak mau menerima itu. Kita tunjukkan literaturnya, mereka tidak mau menerima itu. Kita bahas perkata dan bentuk-bentuk teksnya, mereka tidak mau menerima itu. Mereka hanya ingin menunjukkan bahwa Quran lebih asli gitu ya. Bahwa Quran lebih asli dibandingkan Alkitab. Alkitab itu dipalsukan, tetapi ketika diminta yang mana yang asli mereka tidak mau atau tidak bisa menunjukkan. Yang penting pokoknya gitulah mereka ini ya. Oke, teman-teman, sudah diladeni oleh teman-teman kita apologetik Kristen. Ya sayang sekali bahwa orang ini bebal begitu ya, bebal sekali dan dia tidak mau mengerti. Mungkin juga dia membaca sedikit lalu menuduh dihapus tapi tidak ada bukti-buktinya. Dia hanya bermodalkan terjemahan bahasa Indonesia yang bisa mereka akses dan baca, tapi ketika mereka disodorkan kata-kata aslinya terkait dengan ayat yang dibahas dari Matius tadi, dia justru nyungsep tapi dia tidak mau menerima. Kata yang dipermasalahkan dia adalah bagaimana Yesus memberikan berlipat kali ganda kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tentu ini tidak berbicara bilangan. Nah, ini nggak dipahami nih. Tentu ini tidak berbicara bilangan seperti yang disampaikan oleh perempuan muslimah ini. Ini berbicara tentang saudara, tentang kakak, abang, dan lain sebagainya, ibu, yang berkaitan dengan iman begitu. Tapi dia hanya menghubungkan dengan yang namanya istri gitu ya. Nggak tahu apakah dia ini sedang membuat tandingan gitu ya. Tandingan apa? Tandingan ya seperti mungkin dia keyakinan mereka gitu ya, bahwa seperti yang dikatakan oleh para ustadz, di surga itu akan ada apa yang namanya ya, pesta gitu ya. Lanjutkan clean itu ya. Nah, memang di sini disebutkan wife, gune. Gune itu bisa disematkan kepada semua wanita. Lalu kita harus melihat konteks gitu. Konteksnya apa? Ayat ini tidak bisa diputar seenaknya atau lepas konteks, lepas ayat dari ayat sebelum dan sesudahnya. Nah, sampai di sini Anda tidak paham itu. Alkitab ini berbeda dengan kitabmu. Alkitab ini dia tidak bisa dilepaskan dari satu teks ke teks lain. Dia ada konteksnya, dia ada penjelasan-penjelasan berikutnya. Lalu ketika dipakai di sini gune, itu bisa digunakan, bahkan digunakan kepada semua orang, bukan hanya untuk istri, tapi juga untuk saudara perempuan atau perempuan-perempuan lain. Dipakai istilah gune. Maka untuk menunjukkan ini gune ini apa, lalu lihatlah katanya, pakai gune, pakai bentuknya apa. Jadi tidak ada istilah ini ke bentuk apa yang namanya, oh nanti kamu mendapatkan 100 istri lalu pesta di sana. Surganya Kristen itu berbeda dengan surganya kalian, bro. Bro lagi sis. Jadi percuma kamu mengotak-atik tapi kamu tidak ngerti konteksnya, kan gitu. Nah, teman-teman,
Hal ini sudah dijelaskan sampai timbul perkataan-perkataan yang sangat pedas dari apologetik Kristen ini ya. Luar biasa mereka memberikan pertanggungjawaban sekalipun terpancing emosi karena ini manusia bebal sekali, hanya ingin menunjukkan kebotolannya sendiri terhadap Alkitab untuk Alkitab itu dia tidak beriman begitu ya. Coba kalau kita balikkan, kita lebih kritis terhadap Al-Quran, hadis, mungkin beda lagi konteksnya. Jadi teman-teman, kita hanya memberikan pertanggungjawaban. Mereka tidak mau mengerti. Dia tidak ingin literatur, dia tidak mempunyai bukti-bukti itu. Mereka hanya ingin tahu, oh ini istri. Oh istri, berarti istri nanti di surga 100 orang gitu ya. Emang kayak yang lain gitu. Surganya Kristen itu tidak ada istilah kawin dikawinkan, sis. Jadi harap kamu itu bertobat gitu ya. Untuk para polemikus juga sama ya. Tidak ada dalam surga Kristen itu kawin dikawinkan. Ini tidak berbicara bilangan. Ini bicara bagaimana kehidupan di sana akan melimpah. Melimpah apa? Ada saudara-saudara yang banyak seiman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kamu tidak akan percayakan hal itu karena yang di pikiranmu itu kan cuma yang satu itu. Punya istri banyak, punya suami banyak mungkin ya. Oke, teman-teman, mari kita cerdas. Kita menjawab mereka yang selalu menuduh palsu dan juga menuduh dihapus tapi tidak punya bukti. Selebihnya, kiranya Roh Kuduslah yang bekerja menerangi pikiran kegelapan mereka sehingga mereka melihat terang dalam Kristus Yesus. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.